Nah, jadi mungkin nanti kita akan ujiannya enaknya berkelompok gitu ya. Atau mungkin ada yang mau sendiri, terserah. Kita ada 7 peserta untuk kelas DKV 3 ini. Nah, nanti kita bagi ada yang dua, ada yang sendiri nggak apa-apa, atau yang berdua, atau yang mau sendiri, terserah. Nanti kita akan bagi di pertemuan ke-5 gitu ya. Nah, pertemuan 4 nanti kita akan ada pertemuan 5 atau 6 gitu. Jadi pertemuan 4 itu nanti akan ada tugas di mana nanti adik-adik akan menganalisis gimana sih mereka bisa untuk punya iklan, tapi yang brandingnya wow banget. Contoh nih, yang baru saya lihat ya, yaitu iPhone, iPhone 17. Nah, di iPhone 17 ini kita bisa lihat nih, kok mereka sampai udah punya branding tapi kok bisa sampai kayak gitu banget ya untuk promosinya gila-gilaan. Orang pertama dapat banyak, nggak cuma handphone tapi dapat casing 17.000 yang harganya jutaan, terus dapat casannya, padahal sebenarnya casannya itu memang harusnya include, tapi dia lepas untuk em, apa ya istilahnya, untuk nambah penghasilan gitu ya. Nah, itu yang saya pikir adalah kenapa gitu ya. Karena mereka nge-branding di mereka dengan iklan mereka, yang punya iPhone itu adalah orang yang em, lumayan berada gitu atau kaya gitu ya istilah. Kalau pakai udah iPhone tuh keren gitu ya. Sampai ada beberapa, kalau adik-adik lihat iklan di TikTok ya, itu ada mbak-mbak beli iPhone 13, mereka dia itu sampai ngutang kredit pakai pinjol temennya. Jadi pakai kartu KTP temennya. Nah, akhirnya temennya yang kena eh, tagihan pinjol itu. Sampai mbaknya juga, kan nanti saya nggak pergi, saya kan ntar akan bayar. Tapi itu berbulan-bulan eh, belum dibayar juga. Jadi sampai seperti itu gitu. Sampai ada yang bilang jual ginjal dulu dan lain-lain. Itu gimana caranya? Ya, iklannya mereka itu sangat meyakinkan gitu ya. Nah, itu ada beberapa yang memang adik-adik mesti lihat. Jadi target kita ini dari teori periklanan yang kita tahu, kok bisa ya? Em, dari produk-produk yang ada, dari seluruh produk di dunia, ini ada branding. Contoh, siapa yang nggak tahu Indomie di Indonesia? Bahkan sampai ke Malaysia, ke Singapura, ke Afrika, dia jadi kebutuhan pokoknya, gitu ya. Itu hebat sekali gitu menurut saya. Nah, itu cara periklanan yang memang eh, saat ini ya. Nah, ini silabusnya saya sudah setiap pertemuan saya jelaskan. Kita hari ini Zoom dan tanya jawab. Nah, mungkin nanti pertemuan keempat kita bagi ya tugas kelompok, karena ada 7 peserta. Ya terserah nanti mau ada yang 3 atau yang mau sendiri atau mau yang berdua. Nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga besok. Nah, adik-adik udah mulai, aku mau temenan sama ini atau mau sama kelompokannya sama yang ini atau kelompokannya sama yang ini. Nanti adik-adik udah mulai searching ya. Nah, jadi nanti untuk kayak di sini ini sudah saya jelaskan. Mungkin kita agak boring sedikit nih ke belakang. Nah, jadi tujuan sejarah periklanan ini kita diharapkan untuk proses pengembangan. Jadi kita udah lihat nih dari yang zaman dulu sampai yang sekarang. Gitu. Jadi adik-adik memahami lah atau mengetahui terlebih dahulu. Mungkin agak sedikit boring, tapi saya seperti menceritakan gitu ya. Tapi kita harus lihat dulu nih. Jadi zaman dahulu kala gitu ya, periklanan ini disebut advertising. Jadi ada reklame, advertensi, dan iklan. Jadi reklame ini sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, adik-adik. Yang kita bilang sekarang ini sebenarnya lafal-lafal kita ini banyak dari Belanda gitu. Ada yang turunan Belanda di sini? Nggak ada. Nggak ada ya? Mungkin tulisan kalau di sana Portugis kali ya. Oh, mungkin kan kita belum tes. Tes keturunan dari mana sih sebenarnya kita ini. Nah, advertensi ini eh,
biasanya Evertentie, tapi saya nggak tahu lafalnya seperti apa. Tapi biasanya di sana itu mengandung juga bahasa Inggris yaitu advertising. Nah, iklan pada umumnya kita menggunakan bahasa Melayu dengan bahasa Arab atau ilan atau ilanun secara harfiah berarti informasi. Jadi sebenarnya kata advertising itu dari reklame, advertensi dan iklan gitu ya. Kita bisa lihat nih di sini mungkin ah udah nggak zaman pakai papan reklame, sekarang mah online. Tapi jangan salah, yang adik-adik suka lewat em, bahkan lihat pemerintahan ya kalau lagi mau ada pemilihan gitu ya. Kita bisa lihat banyaknya tempel sana sini papan reklame terus brosur dan lain-lain. Jadi itu termasuk jenis iklan mereka. Oke, kita sebelum masuk kita mau lihat video terlebih dahulu. Sebentar. Kita bisa lihat video terlebih dahulu. Oke. Ini saya nggak nyalain musik ya. Soalnya biasanya suka kena copyright buat di YouTube. Oke. Kelihatan nggak ya? Nah, bisa dilihat ya. Ini perpanjangan dari advertising dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, jadi ini di sini zaman dulu ada Ford, terus kemudian ada sabun, kemudian ada radio, di tahun 1941 televisi. Nah, kemudian ada pakaian wanita dan ada perpanjangan lagi. Nah, sekarang udah mulai ke zaman kita ini udah mulai ke internet gitu ya. Udah lebih dari miliaran manusia gitu untuk ada di advertising ini gitu ya. Nah, setiap kita buka kan selalu ada iklan gitu ya. Nah, di sini adalah advertising yang ada di dunia. Jadi ada step by step yang nanti kita akan pelajari tentang itu. Oke, mungkin ada satu lagi. Nah, ini, sorry. Nah, ini dulu zaman dulu masih pakai koran, kertas untuk disebarkan ke dalam eh, periklanan tersebut. Jadi saya ada Coca-Cola gitu ya misalkan. Nah, zaman dulu tuh masih menggunakan kertas atau koran. Kemudian udah lanjut nih kita ke radio. Udah mulai ada radio, ada oke. Nah, habis itu kita lanjut ke televisi dan sampai ke internet gitu ya. Oke. Nah, kita bisa lihat lagi ke data yang ada. Sebentar. Oke. Nah, itu video bisa ditonton ya, saya udah kasih. Belum masuk situ ya, kita ke zaman sejarah. Ini maaf banget nih kalau agak mungkin ngantuk nih kayak didongengin gitu ya. Nah, mau nggak mau kita harus tahu namanya sejarah periklanan dunia. Jadi dari pertama yang adik-adik harus tahu itu di zaman Mesopotamia. Jadi kira-kira 1000 tahun Masehi sebelumnya gitu ya. Nah, biasanya ada yang dibilang the world of mouth. Jadi sampai sekarang sebenarnya adik-adik kalau yang memang eh, saya mau buka, misal lulus dari sini saya mau buka usaha percetakan, gitu ya. Terus saya mau buka em, advertising untuk perusahaan advertising sendiri, gitu ya. Nah, sebenarnya sampai sekarang pun untuk berbisnis itu banyaknya ya dari awalnya. Kalau kita mulai dari nol, adik-adik, biasanya kita jualnya kemana? Ke temen, ke saudara, atau
ke teman antara teman atau saudara. Nah, mereka biasanya dari misalkan ke saudara dulu nih, aku jualan kue, eh, cobain aja dulu. Nanti kalau mau pesan bilang ya. Ternyata si saudara kita ini gitu ya, coba ke rumah ada temannya gitu ya. Enak nih kuenya. Em, Siapa nih beli di mana? Di sini di saudara gue gitu ya misalkan di saudara saya. Oh iya, boleh deh pesen juga deh gitu. Terus pas dia beli lagi ternyata ke temennya lagi ada yang nyoba atau keluarga yang lain. Boleh deh mau pesan. Akhirnya pesanannya lumayan banyak dan berkembang. Diawali dengan berjualan dengan keluarga terlebih dahulu atau teman. Gitu. Jadi bisa aja nih kita ke teman aja dulu nih. Bilang, aku jualan nih testernya. Boleh deh aku beli gitu misalkan. Kalau memang kita bisa tester ya. Atau bisa dilihat barang-barang gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih, misalkan kita jualan, kamu mau nggak nih minuman nih lagi diskon gitu ya, misalkan seperti itu. Botol minum kan sekarang kita harus irit kalau kita beli di coffee shop dapat diskon kalau kita bawa botol sendiri, misalkan seperti itu. Nah, itu eh, the word of mouth. Jadi gimana masyarakat memang dari A ke B. Zaman dulu memang di zaman Mesopotamia ini ada yang namanya tukang teriak kota gitu ya. Mana, ayo dijual gitu misalkan. Dijual ini cuman murah. Biasanya seperti itu di zaman dahulu. Jadi kalau adik-adik suka belajar sejarah, pasti udah nggak inilah Babilonia, terus Mesopotamia gitu ya. Kita belajar sejarah di hari ini. Nah, kemudian kita lanjut ke depan, ada di zaman Yunani dan Romawi gitu ya. Di zaman dulu ada kebiasaan, mungkin lebih kepada di zaman Yunani dan Romawi itu banyaknya tentang kecantikan si para wanitanya atau ibu-ibunya. Jadi mereka itu biasanya menjual produk-produk buatannya gitu ya. Sekarang zaman dulu tuh lebih kepada pakaian gitu ya, atau mungkin hasil pertanian dan lain-lain. Mereka itu atau mungkin juga lukisan gitu ya. Mereka zaman itu lagi suka-suka banget tentang hal tersebut. Nah, itu biasanya diketok nih. Zaman dulu ada adik-adik kecil udah ada yang tukang panci jualan ke ibu-ibu gitu. Masih ada nggak di sana? Kalau boleh tahu, ada tukang panci atau ju Ada. ada masih ada door to door, Bu, saya jualan, Bu, gitu. Ngetok pintu, Bu, mau beli, Bu, gitu. Masih ada. Masih ada ibu, cuman sedikit aja, sedikit orang aja. Oke. Nah, masih ada kan? Sampai saat ini ternyata masih ada loh yang door to door gitu ya. Istilahnya mendatangi, kemudian mau beli nggak ini produk kita? Atau memang sekarang mungkin masih ada yang jualan mie ayam keliling atau sate keliling atau mungkin makanan-makanan yang lain gitu ya. Masih ada yang keliling rumah ke rumah ya di depan rumah cuma jalan, tapi itu termasuk juga kebiasaan dari mereka. Jadi di zaman ini, zaman si Yunani yang Romawi ini memang eh, paling mujarab itu door to door ke rumah orang-orang yang lumayan gitu ya. Beli nih, obatnya mujarab, ini bisa bikin cantik dan lain-lain. Jadi zaman itu seperti itu. Nah, kemudian ada lanjut lagi nih, kita ke pertengahan abad ke-18. Maaf nih, agak ngantuk nih. Tapi jangan ngantuk. Ayo, kita eh, pergerakan dulu untuk tangannya. Nah, kita capek ya. Kalau misalkan di zaman itu kita ada udah mulai ke kertas yang tadi ya kita udah namanya biasanya relief atau iklan. Nah, untuk pertama kalinya itu kita ke Cina. Jadi kita pertemuan mesin cetak itu kan di Jerman ya.
Jadi ditemukan untuk mesin cetak membuat poster maupun membuat apa ya, koran. Mungkin adik-adik zaman dulu ada yang langganan majalah Bobo atau beli, apa udah nggak ada nih yang langganan majalah Bobo gitu. Oke, mungkin udah ke arah sini. Di zaman saya masih ada majalah Bobo tersebut. Mungkin di tahun 2010, 2010, 2000, pas zaman saya SD itu masih ada pembagian-pembagian pamflet gratis dari beberapa, biasanya namanya Provok gitu ya, ada majalah Provok dan lain-lain. Nah, zaman itu tuh lagi kayak booming banget ya majalah gratis nih di situ, tapi ada masukan dari iklannya tersebut. Jadi sebenarnya kalau di zaman abad 18 saya nyebarin pamflet terus ditempel-tempel. Kalau adik-adik ke di Indonesia mungkin kita nggak terlalu banyak ya kalau kita lihat em, pembagian-pembagian. Cuman yang masih sampai saat ini dikerjakan biasanya tukang ledeng buat sedot tinja itu. Nah, itu biasanya mereka apa ya, nyebar kertas kecil yang mau benerin mesin cuci, televisi, elektronik gitu ya. Biasanya mereka masih menggunakan kertas itu ditaruh ke eh, apa ya, pagar-pagar rumah gitu untuk si orang rumahnya baca. Biasanya seperti itu. Masih sampai saat ini kok masih ada untuk iklan tersebut. Nah, udah dibawa ke media surat kabar. Nah, teknologi muncul lagi nih ke komunikasi lewat telepon dengan telegraf. Jadi zaman dulu adik-adik telepon seperti ini gitu. Nah, ini juga namanya telegraf. Jadi zaman dulu mungkin sekarang saya pun juga belum sampai situ ya. Zaman saya pun udah bagus gitu ya. Udah ada handphone Nokia gitu. Zaman saya pun udah ada teknologinya gitu. Jadi mungkin kalau yang ini zaman dulu, kalau yang adik-adik suka nonton Korea. Nah, di zaman kalau nonton Korea yang zaman dulu kemarin apa ya nama filmnya? Jadi dia itu masih menggunakan telepon ke adminnya lewat telepon umum, adminnya nanti membicarakan kembali ke orang tersebut. Tuh, jadi nggak bisa nelpon jauh. Jadi hanya beberapa saja ada penyedia jasa untuk telepon dan nanti akan dikirimkan telegraf. Ada yang ngirim pesan suara gitu seperti itu. Jadi tidak sampai seperti saat ini. Nah, di abad ke-19 pada tahun sampai 1930 udah mulai radio gitu ya. Jadi udah mulai nih ada radio muncul. Nah, dari situ pun kita diperkenalkan lanjutannya 1930, jadi rentang waktunya hanya 10 tahunan dari radio ke televisi. Mungkin kalau di ini di Amerika gitu ya, di Pennsylvania, di Pittsburgh gitu ya. Nah, itu kita di zaman mereka gitu ya. Tapi di Indonesia, setahu saya, di zaman saya dulu juga itu masih oke, oke. Itu masih em, hitam putih gitu ya. Di Indonesia sampai tahun berapa ya? Saya masih kecil tuh masih pakai hitam putih TV-nya gitu ya. Dan itu nontonnya di tetangga, bukan di rumah sendiri. Zaman dulu televisi lumayan mahal gitu ya. Jadi mungkin eh, televisinya masih hitam putih. Nah, udah berkelanjutan ke tahun 2000-an itu udah mulai berwarna. Tuh, jadi zaman dulu masih eh, udah berkembang ya, daripada Indonesia masih ya belakang-belakang dikit lah gitu ya. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, jadi 1945 gitu ya. Nah, udah ada namanya 3 era. Era Unique Selling Position atau USP, terus the positioning, sama perhatian terhadap lingkungan atau di marketing. Jadi gimana sih itu apa gitu ya? Nah, kita bisa lihat era global interaktif. Jadi di tahun abad ke-21 sebenarnya
Waktu itu teknologi komputer itu em, apa ya? Kita bisa lihat bahwa keluar internet itu tahun 2000-an lah. Kayak 2010 2000 ya udah mulai internet udah ada gitu ya. Jadi dulu masih telepon genggam biasa, internet belum terlalu, masih pakai namanya untuk kirim-kirim itu Bluetooth gitu ya. Internet udah ada sih harusnya, udah ada komputer gitu. Tapi masih sedikit yang memang memiliki. Biasanya ke warnet gitu ya. Kita nggak punya komputer sendiri gitu. Sekarang kita udah punya telepon genggam pun udah kita pegang, bisa internet, bisa cari informasi yang lain. Dan sekarang udah malah udah berkembang ke AI. Nah, ini mungkin eh, masa sebelum ditemukannya mesin cetak tuh dulu kita belajar sejarah lagi di mana dulu tuh kalau adik-adik ke Eropa gitu ya, mungkin ke Romawi kuno, adik-adik bisa lihat deh. Bagian mereka itu masih ada gambar-gambar kalau adik-adik lihat di beberapa Amerika Selatan em, itu ada gambar di mana memang mereka iklannya lewat lukisan gitu ya. Lewat iklan lukisan dinding. Jadi kita emang ada orang yang melukis untuk periklanan tersebut. Gitu. Kalau sekarang sih udah banyak kan lebih murah ke mesin cetak. Jadi zaman dulu masih gambar di dinding sebesar itu untuk orang orang ketika berjalan melihat oh belum ada mesin cetak. Nah, ketika sudah mesin cetak ada ya, kita udah mulai ke koran biasanya atau ke pamflet-pamflet seperti itu. Nah, nah, udah ditemukan mesin cetak, kita udah mulai dari tahun tersebut, ini panjang nih sebenarnya. Adik-adik bisa, eh, saya nggak terlalu sejarah banget, tapi nanti ada soal lah di UAS, di UTS ya 1-2 lah tentang sejarah. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa em, udah mulai ada perkembangan agama di tahun 1472. Nah, cara cetaknya itu kita udah bisa lihat di tahun itu ada mungkin penjualan Injil gitu ya. Eh, kemudian udah ada printnya. Nah, makanya waktu itu adalah percetakan pertama di Inggris di tahun 1472. Jadi udah ada nih untuk keagamaan gitu ya, udah banyak yang untuk dicetak. Nah, 1622 udah mulai nih kita untuk terbit koran pertama. Tuh, 1711. Jadi koran yang membawa iklan gitu ya, secara piggyback. Piggyback apa sih? Nah, itu biasanya ayo ayo eh, eh, one penny gitu ya biasanya di sana gitu ya. Saya pun juga belum lahir saat itu. Nah, kita udah muncul nih. Ada 1655 muncul ya untuk istilah peringatan atau pemberitahuan. Karena waktu itu lagi em, apa ya, agama dulu masih nggak sampai sekarang ya. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Ortodoks, ada Kristen ya Kristen gitu ya. Nah, kalau di zaman dulu ya satu gitu ya. Nah, itu adalah Injilnya. Mungkin kalau mau lihat Injil yang memang aslinya, kita bisa ke negaranya tersebut gitu ya. Kalau nggak salah di Roma gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat ada commercial information juga nih dari pesan-pesan iklan yang semakin inovatif. Jadi 1660, 17 udah mulai untuk ke banyak poster gitu. Udah berwarna posternya gitu. Nah, di situ. Nah, dari sini kita bisa 1704 udah ada untuk di Amerika Serikat itu memuat iklan. Jadi memang ada tawaran bagi yang memang mencuri pencuci baju gitu ya misalkan. Kayak sekarang aja. Sebenarnya kalau adik-adik lihat laundry udah mulai banyak. Di sana udah banyak yang bisnis laundry kah? Yang kayak kiloan 5.000, 6.000, 7.000 per Iya, kilo. Bu. Nah,
udah banyak kan. Nah, itu sebenarnya zaman dulu gitu. Zaman dulu udah ada, cuman mungkin kesini lagi menjamur nih. Kayak the trend of 2025 atau 2024 to 2025 itu apa ya, mulai mulai banyak yang males laundry, udahlah taruh, udah makin sibuk saya laundry aja kiloan. Nah, itu saya juga nggak tahu tuh kenapa sekarang mainnya kiloan. Kalau dulu kan per one baju ya, satu baju satu baju. Nah, itu yang kita em, ternyata zaman dulu tuh udah ada. Tuh. Nah, saya pun pas ngecek ke depan misalkan dia ngirim kertas brosur-brosur laundry aja, dibuka laundry, diskon. Bawa aja pamflet ini gitu ya. Seperti itu. Nah, udah mulai ada iklan, kemudian ada mesin cetak di tahun 1841 udah mulai nih ada agensi periklanan. Jadi udah mulai ada surat kabar, ada agensinya nih untuk eh, menerbitkan iklan yang kita sudah pengen posting. Zaman dulu tanya deh orang tua adik-adik, kalau nyari kerja kemana? Nah, di biasanya kalau saya pengalaman ibu saya misalkan nyari kerjaan zaman dulu, itu nyarinya di em, apa ya, di koran. Jadi itu per one shot cari nih korannya sesuai nggak usia sekian gitu ya. Zaman dulu per linea gitu ya, per garis jadi satu dua tiga, misalkan berapa harganya. Atau iklan mau jual eh, mobil, mau jual motor, mau jual rumah, itu juga di surat kabar tuh atau koran. Nah, itu bisa perkembangan juga dinilai itu sampai sederhana. Nah, udah mulai profesional nih. Eh, Advertising ini panjang nih ya. Em, Kemudian di Amerika, di Philadelphia, udah mulai munculnya em, periklanan. Jadi di sini udah mulai nih tenaga periklanan. Jadi ada penggunaan wanita sebagai daya tarik atau dapat disebut SPG atau mungkin udah kita mulai ada iklan sabun mandi gitu ya. Ada iklan baju dalam dan lain-lain. Nah, udah mulai ada copywriter. Sekarang pun yang saya tahu kalau adik-adik mau jadi SEO, Search Engine Optimization, itu harus pinter copywriter gitu ya. Dan di situ ada account eksekutif pertama. Nah, account eksekutif biasanya dapat disebut marketing sih sebenarnya adik-adik. Jadi kalau misalkan manager account eksekutif gitu ya, biasanya itu ya advertising ya untuk marketing gitu ya. Nah, udah muncul radio, kemudian ada televisi pertama dan ada ikan televisi. Jadi ada hitam putih. Nah, televisi udah mulai, udah ada iklan dari misalkan ada acara, terus kemudian iklan. Adik-adik masih nonton televisi kalau boleh tahu sampai sekarang atau udah enggak sama sekali? Masih. Masih nonton apa nih kalau boleh tahu? Film di Netflix, Bu. Oh, ada ya? Itu jadi Netflix ditaruh di televisi gitu. Bukan yang kayak nonton Trans 7, Trans TV, RCTI, SCTV. Oh. Paling sering nonton YouTube, Bu. Oke, sama. Saya pun udah mulai ke arah yang memang saya nggak pernah nonton televisi lagi. Jadi saya nontonnya lebih ke YouTube maupun Netflix atau saya lebih suka Hulu atau video gitu ya. Untuk Indonesia biasanya video ya. Tapi kalau untuk Netflix biasanya film-film yang lain, eh, film Korea itu biasanya di beberapa juga ada. Tapi saya lagi nggak lagi menahan agar tidak menonton karena kalau itu kita harus nontonnya nonton terus gitu ya. Ada lanjutannya. Nah, di tahun 90 atau di tahun 1990 udah mulai ada .com yang sekarang kita gunakan website itu ya. Makanya website kalau adik-adik lihat cara pembuatan website untuk desain website sama desain aplikasi lebih susah aplikasi loh untuk codingnya gitu. Jadi
bisa dilihat itu ada perkembangan karena di tahun 1990 itu masih berbasis website. Nah, inilah perkembangan iklan di Indonesia. Nanti kalau misalkan keluar, masuk lagi ya dari Zoom. Ini tinggal 4 menit. Maaf, saya nggak update Pro karena lumayan biayanya. Oke. Em, iklan yang di Indonesia ini, jadi kita bisa lihat istilah namanya Sodarjo Cokro Sisworo di tahun 1951. Nah, di tahun itu biasa diambil istilah dari Belanda ya tadi saya udah bilang ya. Karena kita masih dijajah Belanda setelah Jepang, masih ada orang-orang Belanda yang memang mau mengambil lagi sebenarnya kalau belajar sejarah. Nah, iklan mulai diperkenalkan oleh Jan Pieter Zoon Koon, pendiri Batavia. Ya, itu Jakarta. Gubernur Jenderal Belanda di tahun 1619 sampai 1629. Nah, di tahun itu gitu ya, udah mulai nih ada koran-koran tulis tangan yang tertulis. Kalau adik-adik nonton Indonesia Jadul, beberapa yang ke Belanda mungkin filmnya Pevita Pierce gitu, yang Batavia Batavia itu tuh waktu itu. Nah, itu mereka tulisnya pakai memang advertising gitu ya. Jadi kirim dulu tulisan, kirim ke balainya dulu, kemudian mereka nanti akan mencetakkan surat kabar yang akan dikirim ke rumah-rumah. Zaman dulu saya masih ada nih orang bapak pengayuh sepeda yang mengirimkan koran itu. Nah, di situ sudah mulai terbit harga iklan berbasis 60 duit atau 50. Jadi udah mulai yang tadi ya saya bilang, kalau mau iklan berbaris berapa gitu ya. Nanti ada harganya, kalau satu baris kecil 30.000, misalkan seperti itu. Udah mulai ada iklan seperti itu. Ini saya ceritain aja deh. eh jadi udah mulai ada surat kabar tersebut gitu ya, udah ada 5 perkataan 30 duit gitu ya. Nah, itu ada kompensasi untuk si penulis untuk dipublikasikan melalui em, apa ya, koran tersebut gitu ya. Dan udah mulai ada iklan-iklan komersial di radio. Jadi dulu radio udah mulai masuk juga di 1968 sampai awal 70-an. Jadi sampai sekarang pun saya masih denger radio Prambos. Di sana radionya apa ya? Saya masih di mobil mungkin masih nyambungnya sama radio gitu ya. Nah, itu saya denger tuh pas lagi jalan. Oh, radionya musik-musik asik nih sekarang gitu ya. Udah mulai ada iklan gitu ya. Nah, kemarin juga kalau nggak salah Oke Gas yang zamannya Prabowo itu di setel di radio. Jadi saya apal deh. Oke. Nah, 1970-an kita lihat nih presentasi iklan Indonesia mulai berkembang. Jadi memang udah banyak iklan visual, gambar yang sudah mulai majalah-majalah pun masih simbolisasi juga tentang Indonesia. 1980 udah mulai ada lifestyle di mana pendekatan dengan audiens. Jadi udah mulai ada sabun mandi gitu ya. Udah mulai ada iklan Indomie. Adik-adik bisa nanti nonton kita di minggu depan kita nonton-nonton contoh iklan-iklan yang ada produk-produk di Indonesia gitu ya. Kita bisa lihat nih era-era iklan tersendiri. Oke. Em, join lagi ya adik-adik. Nah, iya. Oke.